Your story and our story. Menurut Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2021, jumlah mahasiswa yang menempuh pendidikan di bangku universitas itu hanya sekitar kurang dari 9 juta orang aja. Jumlah ini tuh tentunya kecil ya kalau dibandingkan sama total seluruh remaja di Indonesia yang seharusnya menempuh pendidikan di bangku universitas. Nah, bagi mereka yang bisa kuliah, itu adalah salah satu bentuk privilege yang mereka miliki. Sebenarnya privilege itu apa sih? Mungkin aku akan menjelaskan sedikit ya tentang privilege itu sebelum nantinya aku akan menjelaskan pengalaman aku seputar privilege yang aku dapatkan. Jadi pada dasarnya privilege itu adalah hak istimewa yang dimiliki oleh seseorang yang tidak dimiliki oleh orang lainnya. Nah, privilege ini bisa berupa hal-hal yang menyangkut material seperti kekayaan, uang, status sosial. Tapi sebenarnya privilege itu nggak cuma itu aja loh. Kayak contoh yang aku udah jelaskan di awal tadi, bahwa kuliah itu merupakan salah satu bentuk privilege. Karena seperti yang kalian ketahui ya, nggak semua orang itu bisa kuliah. Nah, kalau pengalaman aku sendiri nih tentang privilege agak berbeda dari sebelumnya, tapi agak sedikit berkaitan. Jadi aku lahir di keluarga yang sangat mendukung pendidikan. Mereka menjunjung tinggi bahwa pendidikan itu penting. Jadi dari dulu aku selalu dimasukkan ke sekolah yang bagus, yang berkualitas. Setiap fasilitas pendidikan yang aku butuhkan selalu diberikan oleh orang tua aku. Mereka selalu sangat mensupport aku di setiap kegiatan pendidikan yang aku ikuti, baik itu pendidikan yang secara materi atau yang tidak materi seperti ekstrakurikuler. Mereka selalu mendukung aku untuk menjadi siswa yang aktif di sekolah, sehingga nantinya menambah prestasi aku. Dukungan dari orang tua aku ini yang membawa aku sampai sekarang pada akhirnya bisa masuk ke salah satu perguruan tinggi negeri favorit di Jakarta, yaitu UPN Veteran Jakarta. Dan aku sangat bersyukur dengan privilege yang aku punya ini, yang bisa bermanfaat bagi aku, dan mungkin nantinya aku bisa memberikannya ke orang-orang lain yang juga membutuhkan. Nah, kalau tadi kan pengalaman Narin, sekarang aku mau jelasin nih pengalaman aku 18 tahun hidup sebagai kakak sulung di keluarga. Tentunya aku punya adik-adik di rumah, dan seringkali mereka bertengkar dan menangis karena kesalahan mereka sendiri, yang bahkan aku sendiri gak tahu. Setelah itu, orang tuaku selalu memarahi aku karena aku gak bisa ngejagain mereka dengan benar. Sebaliknya, mereka gak dimarahi dan malah dimaklumi karena ya masih anak-anak. Respon aku cuma bisa diam, karena di pikiranku kalau aku ngebantah cuma bisa bikin masalah tambah panjang aja. Dan pengalaman itu berhasil ngebentuk aku sebagai kakak sulung yang lebih perhatian terhadap keluarga, terutama adik-adik aku. Ternyata masih banyak loh guys faktor-faktor yang mempengaruhi privilege. Yang pertama adalah ras. Tentunya hal ini udah gak asing lagi di kita kan guys. Pasti kan gak sama Black Lives Matter. Gerakan ini merupakan upaya penghapusan privilege berupa perlakuan rasisme yang dilakukan oleh ras berkulit putih terhadap ras berkulit hitam. Yang kedua adalah gender. Ada stereotip mengenai hal-hal yang bisa dilakukan oleh laki-laki tidak bisa dilakukan oleh perempuan, yang menyebabkan anggapan bahwa laki-laki selalu lebih kuat dan bisa mengemban tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini dapat diselesaikan dengan kesetaraan gender. Yang ketiga adalah agama. Setiap agama memiliki hari masing-masing kan guys, seperti Lebaran ataupun Natal yang menjadikan sebagai tanggal merah, sehingga umatnya dapat merayakannya dengan hikmat. Yang keempat adalah status kemampuan, meliputi kemampuan fisik, finansial, mental, serta moral dalam melakukan suatu kegiatan seperti bersekolah ataupun bekerja. Yang kelima adalah tingkat pendidikan. Pada umumnya, semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin besar juga nih kesempatan mereka untuk bekerja dan mendapatkan gaji yang layak dibandingkan dengan seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah. Purin, tahu nggak sih kalau kita ini juga punya privilege yang sama loh? Apa tuh? Privilege menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri. Nah, seperti yang Pudin udah ketahui ya, tadi kan aku mention di awal kalau nggak semua anak seumuran kita itu bisa kuliah. Jadi kita yang bisa kuliah itu adalah salah satu privilege. Belum lagi kita kan kuliah di UPN Veteran Jakarta, kampus bela negara. Nah, nggak semua kampus itu menerapkan pendidikan bela negara, yang mana bela negara itu kan penting. Jadi kita sebagai mahasiswa UPN Veteran Jakarta yang belajar bela negara itu adalah privilege yang kita berdua miliki. Benarin, kita bayangin nih, masih banyak loh anak-anak seumuran kita di luar sana yang gak kuliah. Bener banget. Bahkan ada yang cuma tamatan SMP atau SMA aja.
Oleh karena itu, Rin, kita harus menggunakan privilege ini secara maksimal agar bisa membantu mereka yang kurang secara pendidikan. Bener banget Pudin, karena sebaik-baiknya orang adalah mereka yang dengan ikhlas membagi ilmunya. Mungkin segitu aja dari kita ya Pudin, kita tutup pakai pantun yuk. Yuk, boleh banget. Jalan-jalan gue pengen pakai rok batik. Jalannya kesana kemari. Sekian dari kami yang cantik. Pamit undur diri. Dah.